beli properti tapi tidak ada income-nya. Ternyata disewain juga nggak laku, teman-teman. Saya nggak sanggup waktu itu, teman-teman, untuk beli properti 900 juta. Karena waktu itu saya bangkrut. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Kita ngobrol-ngobrol tentang properti. Topik kita hari ini 7 kesalahan orang muda ketika investasi properti. Teman-teman termasuk orang muda atau orang yang masih muda. Dua-duanya pokoknya muda ya, kita semua awet muda. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Pipo, saya investor properti. Properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Passive income adalah income yang kita dapat tanpa bekerja. Jadi kita nggak kerja, propertinya yang kerja menghasilkan income bagi kita. Intinya sebenarnya itu teman-teman. Banyak cara untuk membuat properti menghasilkan income bagi kita. 1, bisa dengan cara disewakan. 2, bisa dengan cara bisnis bagi hasil. Jadi ada bisnis bagi hasil di atas properti tersebut. Contohnya warteg-warteg yang saya miliki selama ini. Yang ketiga, ada bisnis yang ada operatornya di atas properti tersebut. Contohnya kos-kos yang saya miliki itu ada operatornya. Jadi saya nggak pusing, operatornya yang akan mengelola kos-kos saya. Atau dengan cara lain, yaitu cari bisnis yang tersistematis. Seperti minimarket waralaba atau bengkel waralaba yang tersistematis. Oke teman-teman, kita sekarang ngobrolin tentang 7 kesalahan orang muda saat berinvestasi properti yang saya amati. Ini orang tua ya ceritanya ya. Tapi ini saya kasih saran, masukan buat teman-teman yang muda atau yang masih merasa muda ketika berinvestasi properti. Kesalahan pertama yang saya amatin adalah sering mereka beli properti yang bentuknya bagus tapi tanahnya jelek. Wah, bentuknya mewah-mewah, minimalis gitu ya. Tapi tanahnya di daerah yang sangat tidak strategis. Teman-teman, ketika kita berinvestasi, perlu diingat bahwa harga tanah itu cenderung naik. Karena dari waktu ke waktu tanah itu terbatas, teman-teman. Sementara yang mau beli tanah banyak. Orang semakin lama semakin banyak. Makanya tanahnya terbatas, makanya tanahnya naik. Sementara harga bangunan semakin lama semakin turun. Rumah tadinya harganya 1 miliar. Harga propertinya, tanahnya 500, bangunannya 500. Nah, dengan berjalannya waktu, harga tanahnya naik. Bukan 500, tapi mungkin jadi 600, 700, 800, 900, terus naik. Sementara harga bangunannya turun, teman-teman. Tambah lama jadi rumahnya bocor-bocor, coel-coel, rusak-rusak, lama-lama diambrukin jadi 0. Jadi teman-teman, ketika berinvestasi properti, kalau saran saya loh ya teman-teman ya, saran dari rakyat jelantah kaum umbi-umbian ini, yang penting pilihlah tanahnya dulu. Bukan milih bentuk bangunannya. Bentuk bangunan nggak ada masalah. Bila perlu seperti saya, rumah saya bangunannya tipe tahun 80-an. Sampai anak saya bilang, "Pak, ini dulu yang beli rumah siapa sih Pak, kok jelek?" Anak saya ngomong seperti itu. Terus saya kasih tahu, menurut Papa, kalau mau invest, itu yang penting tanahnya. Tuh kan, tanahnya di tengah kota, naik terus. Bangunan nggak apa-apa, ntar kalau ada duit, ambrukin, bikin baru yang bagus. Tapi tanahnya sudah di tempat yang strategis. Nah, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua saat berinvestasi properti adalah menunda-nunda beli properti, teman-teman. Banyak anak muda yang beli propertinya ntar kalau udah punya gaji 10 juta, ntar kalau sudah mau menikah, ntar kalau sudah, pokoknya entar terus. Akhirnya ya entar sampai tua, teman-teman. Nggak invest properti. Padahal properti secara umum, teman-teman, harganya naik dari waktu ke waktu. Contoh properti saya yang saya beli tahun 2008, 900 juta. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, saya nggak sanggup waktu itu, teman-teman, untuk beli properti 900 juta. Karena waktu itu saya bangkrut. Dan sebelum bangkrut, income saya sebulan 6 juta. Nah, kalau harus ngumpulin uang cash 900 juta, padahal uangnya cuma 6 juta setiap bulan, berarti saya harus ngumpulin 150 bulan. Itu pun 150 bulan nggak makan, nggak ganti baju, nggak pergi mana-mana, terus pokoknya kumpulin kerja, dapat gaji, tidur. Kerja, dapat gaji, tidur, dikumpulin 900 juta. Kalau 6 jutaan ya butuh 150 bulan. Enggak, teman-teman. Saya paksain beli waktu itu dengan kredit. Dan hasilnya hari ini properti tersebut nilainya sudah bukan 900 juta. Hasilnya hari ini properti itu 5,8 miliar, teman-teman. Kalau uangnya saya kumpulin 900,
tahun sekarang terbentuk 900, nggak bisa beli juga karena propertinya sudah 5,8. Jadi properti secara umum naik teman-teman. Jadi jangan menunda-nunda beli properti. Dan menurut saya, menurut teman-teman dulu dah, menurut teman-teman ini waktu yang tepat nggak untuk invest properti? Menurut teman-teman properti sekarang lagi bagus-bagusnya atau lagi jelek-jeleknya? Nah, pasti banyak yang ngomong lagi jelek-jeleknya apa? Jelek menurut pembeli atau jelek menurut penjual? Jelek menurut penjual teman-teman karena harganya hancur. Kalau untuk membeli seperti saya, wah ini kesempatan ini untuk invest properti. Bisa banyak dapat properti yang murah-murah dengan harga yang luar biasa. Nah, kesalahan yang nomor 3 adalah kurang banyak survei teman-teman. Jadi baru ngelihat 1 properti, 2 properti, wah udah langsung beli. Ya teman-teman, saran saya kalau mau beli properti lihat 100 properti dulu, banding-bandingin dulu. Nggak perlu teman-teman beli properti tiap hari itu nggak perlu. Setahun 1 nggak apa-apa. Setahun 1, kalau anak muda 20 tahun 20 properti loh. Jadi teman-teman surveilah yang banyak dulu, jangan buru-buru. Banyak orang yang pengen buru-buru, udah langsung beli. Alasannya banyak, alasannya nggak ada waktu lah, alasannya mending untuk keluarga lah, alasannya untuk alasannya banyak. Padahal teman-teman kalau nggak ada waktu, kan masih banyak waktu untuk santai-santai kan, di rumah nganggur-nganggur banyak kan, nonton TV banyak kan waktunya. Oh kan penting untuk keluarga pak. Ya keluarga diajak waktu survei juga bisa. 2008 saya seperti itu. Anak saya ajak, istri saya ajak Sabtu Minggu lihat properti. Ke mallnya ya deket-deket yang properti itu. Kalau ke Tangerang ya ke mall yang deket Tangerang. Bisa ke Bogor ya mall yang di deket Bogor. Bisa ke Bekasi, mall di deket Bekasi bisa. Jadi tidak ada alasan. Semua itu hanya mau atau tidak mau. Nah, kesalahan keempat apa? Kesalahan keempat adalah terlalu mengikuti omongannya penjual. Teman-teman harus sadar teman-teman, bahwa penjual pasti ngomong yang bagus-bagus. Oh, ini nanti Pak mau dibikin rumah sakit di depannya Pak. Padahal saya beli properti tahun 2013 di satu daerah di provinsi DIY gitu ya. Penjualnya ngomong ke saya, Pak ini nanti di depan ini mau dibangun rumah sakit Pak. 2013. Hari ini teman-teman 2022 sudah hampir 10 tahun. Rumah sakitnya nggak dibangun-bangun teman-teman. Ya jadi jangan terlalu dengerin omongan penjual. Tetap kita kepala dingin, santai. Penjual pasti ngomong yang bagus-bagus. Penjual kecap selalu ngomong kecapnya nomor 1, ya kan? Nggak ada penjual kecap nomor... Kecap saya nggak yang terlalu bagus Pak. Enggak, pasti ngomong nomor 1. Nah, jangan terlalu mendengarkan omongan penjual. Cek juga realnya seperti apa. Kalau bisa kondisi hari ini seperti apa. Itu yang lebih penting. Anggap aja masa depan itu bonus. Jadi ya syukur, nggak jadi ya nggak apa-apa, ya kan? Pokoknya kalau nggak jadi, saya tetap untung. Prinsip investasi properti itu teman-teman, keuntungan dibuat bukan saat menjual. Keuntungan dibuat saat membeli. Jadi waktu beli kita harus sudah untung teman-teman. Kalau beli rugi nggak apa-apa pak. Nanti kalau suatu hari saya akan untung masa depan. Aduh kelamaan itu teman-teman, ilmunya udah telat, ilmunya sudah kuno. Ilmu yang sekarang gimana caranya waktu beli sudah untung. Sehingga ketika kita jual lebih untung lagi. Atau nggak perlu dijual pun sudah untung. Nah, yang nomor 5 teman-teman, saya sering ngamatin juga adalah investor-investor ini properti sering terjebak ke properti yang tidak selesai. Hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman beli properti, terutama properti yang belum jadi, itu ada resiko tidak jadi loh. Kalau yang sudah jadi, nggak mungkin dong resiko tidak jadi loh, sudah jadi kok. Tapi kalau properti yang belum jadi, itu ada resiko tidak jadi loh teman-teman. Apapun alasannya ya, bisa jadi alasannya IMB-nya nggak keluar, bisa jadi alasannya ditentang warga, bisa jadi alasannya harga properti naik, bahan bangunan naik, bisa jadi semacam-macam teman-teman, alasannya apapun. Dan itu lebih bahaya lagi ketika bentuknya apartemen teman-teman. Apartemen kalau nggak jadi itu repot loh teman-teman. Kalau landed house nggak jadi ya masih ada tanahnya ya, lumayan, walaupun jalannya rusak, teman-teman masih dapat tanahnya. Lah kalau apartemen, Saya punya apartemen tuh di lantai 20 unit ketiga. Mana apartemennya? Belum dibangun. Terus kapan jadinya? Nggak tahu. berarti beli angin teman-teman, beli udara, bukan beli tanah loh. Hati-hati loh kalau beli apartemen, pastikan apartemennya jadi. Biasanya cari yang developer yang bonafide, yang terpercaya selama ini. Makanya teman-teman hati-hati ketika memilih investasi properti. Kalau saya pribadi, saya dari dulu lebih senang
beli secondary teman-teman, lebih nyaman bagi saya. Bentuknya sudah jadi, saya ngitung gampang. Dan kenapa saya suka secondary atau rumah bekas? Karena nego dengan penjual rumah bekas itu lebih gampang. Kalau nego dengan developer, waduh, kalkulator saya kalah teman-teman. Kalkulator mereka lebih canggih teman-teman. Jadi saya nggak pernah bisa untung. Nah, kalau dengan penjual rumah bekas, sama-sama kalkulatornya sama-sama jelek gitu kan. Jadi masih bisa dapat untung. Bukan berarti saya nggak pernah beli primary. Saya beberapa kali, tapi mungkin bisa dibilang 90% secondary teman-teman. Saya jarang beli primary, tapi ada dikit-dikit. Harus benar-benar selektif, terutama project-project yang belum selesai. Kalau yang selesai, ya lebih oke lah, minimal bentuk bangunannya kelihatan. Oke, nomor 6 kesalahannya adalah sering orang beli properti, invest properti, tapi tidak ada income-nya properti itu, atau income-nya sangat rendah. Secara rata-rata, kalau teman-teman beli properti itu income-nya kalau disewakan doang, itu 2-3% biasanya. Ya, kalau apartemen mungkin bisa lebih lah ya, mungkin bisa 3-4%. Ya, ruko juga bisa lebih mahal sedikit daripada rumah biasa. Nah, tapi ada juga orang-orang yang beli properti tapi tidak ada income-nya. Ternyata disewain juga nggak laku, teman-teman. Karena di situ ternyata jauh dari mana-mana. Tidak strategis, aksesnya susah, jalannya rusak, banyak alasan lah pokoknya. Nah, kemudian susah untuk cari income, bahkan disewakan aja nggak laku. Nah, teman-teman harus pastikan ketika membeli properti, carilah properti yang income-nya jelas. Saya sering sekali teman-teman ketika saya sharing tentang investasi properti, banyak yang datang ke saya terus, Pak, enaknya propertinya buat apa ya Pak ya? Ini nggak ada income-nya nih Pak, malah tiap bulan saya keluar uang kebersihan, keamanan, listrik, PBB. Bukannya invest, malah setiap tahun, setiap bulan keluar uang. Malah jadi beban, teman-teman. Nah, karena itu pastikan sebelum kita membeli properti, kita tahu bahwa properti itu ada income-nya dan jelas. Bukan cuman katanya ada income-nya, Pak. Katanya yang jual. Waduh, katanya yang jual lagi. Orang kalau jualan properti itu pasti ngomong yang bagus-bagus lah, teman-teman. Masa ngomong, Pak jangan beli properti ini, propertinya jelek. mungkin Pak, pasti dia akan ngomong yang terbaik. Bahkan kadang didramatisir, dilebih-lebihkan. Ya maklum teman-teman, namanya orang jualan. Tinggal kita sebagai pembeli ya dengan kepala dingin, mencerna informasinya, memilih-milih mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Salah satunya di poin income-nya, ada income-nya atau tidak. Oke, nomor 7 teman-teman. Kesalahan investor muda saat investasi properti adalah mengambil KPR jangka pendek, teman-teman. Waduh Pak, saya ngambilnya yang pendek-pendek aja. Saya takut nih utang. Nanti jadi beban. Saya pribadi seneng KPR yang jangka panjang. Dan itu bisa ketika teman-teman masih muda. Kalau teman-teman sudah tua, seperti saya, orang tua gini, itu nggak bisa teman-teman ngambil kredit jangka panjang, itu nggak bisa. Saya sekarang mentok cuma bisa 15 tahun. Nah teman-teman yang masih muda gini kan bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Kenapa perlu ngambil KPR jangka panjang? Supaya angsurannya rendah teman-teman. Kalau angsurannya tinggi, berat teman-teman. Oh teman-teman optimis, nggak masalah Pak, saya tiap bulan bisa nombok 5 juta. Nombok sekali, 2 kali, empuk teman-teman. Nombok setahun, 2 tahun, keras teman-teman, berat. Dan mending aman-aman aja, pastikan angsurannya tidak menjadi beban bagi kita. Agak panjangan dikit nggak apa-apa. Nanti ketika ada rezeki mau dilunasin, lunasin aja. Loh, tapi kalau dilunasin kan kena penalti Pak. Alah, penalti 1-2% sudah lah. Daripada jantungan ya kan. Mendingan bayar penalti. Yang penting tiap bulan santai, cash flow-nya aman, tidak minus, tidak nombok. Nanti ketika ada kesempatan, ya pelunasan. Tapi yang penting aman kreditnya. Jangan karena mepet-mepet, ngambil jangkanya pendek, angsurannya tinggi sekali, nombok tiap bulan, baru sebulan, baru 2 bulan, baru 6 bulan, rontok, nggak kuat nombok. Akibatnya malah jadi berlarut-larut. Nanti jadi BI checkingnya jelek, seumur hidup susah untuk invest properti lagi. Oke, jadi ambillah kredit yang semampunya, jangan dipepetin, jangkanya jadi pendek. Oke teman-teman, itu 7 kesalahan investor muda saat investasi properti. Menurut teman-teman yang cocok untuk teman-teman nomor berapa? Tulis ya nanti di komen ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya.
Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.